menjamin ini orang bisa diberikan rumah di pinggiran surga, yaitu orang yang meninggalkan mira' perdebatan, walaupun wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Ini penjelasan awalnya dulu ya, 3 saja kali ini. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah surga, liman, bagi orang yang tarakal kadhiba wa in kana majihan. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan bohong, dusta, walaupun sedang bergurau, mazihan. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di tempat yang tertinggi di surga, a'lal jannah, liman hasana khuluquh, bagi yang memperbaiki akhlaknya. Sebutkan deh. Ayo silakan sebutkan yang baru. Pasti bingung ya, kenapa tidak bisa jawab? Karena tidak fokus. Sudah bagus duduknya paling depan, tapi kalau tidak fokus tidak akan bisa. Yang kedua, karena tidak menulis. Pulpennya ada kan? Acungkan tangan yang tidak bawa pulpen atau pensil. Ya, terima kasih sudah jujur. Jadi menulisnya pakai apa? Kalau gitu semua yang tidak ada pulpennya ambil pulpen. Ya, berdiri dan kembali. Pokoknya harus ada alat tulisnya. Nah, silakan. Tidak ada atau temannya punya, dipinjamkan. Ke depan, sebagai santri harus lengkap. Ustadz Edi, Ustadz, ya namanya juga pesantren begini. Karena menulis itu adalah pengikat ilmu. Terbukti barusan ketika ditanya tidak bisa menjawab. Jadi jaminan dari Nabi apa yang pertama? Rumah di pinggiran surga, artinya dia dimasuk surga nih. Bagi siapa? Yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Nanti kita bahas ya, ada perdebatan yang dibolehkan. Yang kedua, siapa yang dijamin rumah di tengah surga bagi yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Dan yang ketiga, yang paling tinggi di surga siapa? Yang paling memperbaiki akhlaknya, yang paling gigih memperbaiki hasanah khuluq, yang memperbaiki akhlaknya. Itulah sebabnya ada salah seorang sahabat Nabi yang selalu minta surga, minta akhlak yang baik. Kenapa? Karena orang yang berakhlak baik itu adalah orang yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Orang paling bahagia di dunia adalah yang paling mulia akhlaknya. Orang yang paling mulia adalah yang paling mulia akhlaknya. Yang paling berat timbangannya di akhirat, timbangan akhlak.
orang bisa memiliki derajat ahli saum dan ahli tahajud karena akhlaknya yang mulia. Ketika dibangkitkan nanti di yaumul kiamah, yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan ternyata surga tertinggi juga diberikan kepada yang paling gigih memperbaiki akhlaknya. Hasan khuluquh. Jadi mulai sekarang pegang yang 3 ini kalau ingin sukses, ya. Jangan suka berdebat, jangan sibuk berdebat. Apakah ada debat yang dibolehkan? Ada. Sebentar. Apa saja sih debat yang dilarang? Debat yang dilarang adalah debat yang bisa memicu kebencian dan permusuhan. Jadi kalau sudah debat jadi benci satu sama lain, baik kita maupun dia, jangan debat. Kalau debat menimbulkan kebencian dan permusuhan, tidak boleh. Apalagi debat yang dilarang, debat yang bisa mempermalukan orang lain. Debat tapi tujuannya membuat orang lain yang diajak debat itu terpermalukan dan kitanya nauzubillah menjadi ujub. Tadi debat yang bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, permusuhan, dan tinggalkan aja. Itu perdebatan yang tidak membawa manfaat. Yang kedua, kita memang berdebat tapi tujuannya untuk membuat orang lain itu terpermalukan, terpojok, kalah, dan kita merasa hebat. Jadi tidak ada untuk kebenaran. Nanti dia akan terbahak-bahak melihat lawan debatnya kalah, puas melihat lawan debatnya terpojok, terpermalukan. Tidak boleh begitu. Yang ketiga, debat yang terus saja dipermasalahkan tapi tidak ada manfaat dari debat ini. Biasanya mendebatkan hal-hal yang remeh dan tidak ada manfaatnya. Kita buang-buang waktu memperdebatkan, misalkan tahun berapa Ratu Elizabeth itu meninggal dan lahirnya tahun berapa dan meninggal. Padahal kita tidak ada urusan dengan Ratu Elizabeth, tapi didebatkan panjang lebar. Atau berapa sepak bola antara Manchester United dengan Liverpool yang nggak ngerti apa-apa. Hindari perdebatan yang tidak ada manfaatnya, apalagi sampai berkepanjangan. Lalu yang keempat, debat yang dilarang adalah debat tentang hal yang kita sama-sama yang kunut, yang satu tidak kunut, terus berdebat, padahal dua-duanya tidak tahu ilmunya. Nah, ini hanya akan nambah marah. Kembali ke tempat deh, silakan. Dan yang kelima, debat tentang agama yang bisa menimbulkan keraguan. Ini dilarang. Kalau di dalam surat An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Andai kata kita punya ilmunya, maka perdebatan dengan cara terbaik, wajadilhum billati hiya ahsan, itu suasananya akan penuh. Orang yang bicara berdebatnya itu penuh dengan ketenangan. Seperti halnya Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, atau diskusi Nabi Muhammad dengan orang-orang Nasrani Najran, semuanya dilakukan penuh dengan adab dan ketenangan. Ini menjelaskan kebenaran. Itu boleh. An-Nahl 125, wajadilhum billati hiya ahsan.
Jadi yang dibolehkan debat itu adalah satu, yaitu memang niatnya tulus, bukan untuk ingin menang-menangan, bukan untuk nyakitin, mempermalukan, tapi ini semata-mata ingin menyampaikan kebenaran dengan cara dan adab yang baik, nadanya juga baik, ya. Jadi niatnya dulu, apa nih niatnya? Saya ingin menyampaikan kebenaran. Yang kedua, berdebatlah dengan adab, akhlak, tanpa merendahkan orang lain. Sampaikan saja ya kebenaran dengan tenang. Yang ketiga, harus dengan ilmu dan kejelasan dalil, bukan keinginan nafsu. Jadi harus pakai dalil yang jelas dan sampaikan semuanya itu dengan ketawakalan, karena yang bisa mengubah hati orang adalah Allah, bukan debat kita. Kita debat yang baik, niatnya yang baik, caranya, adabnya kemudian baik, lalu yang ilmunya juga bisa diyakini kebenarannya. Jangan lupa doa dan tawakal, karena yang membolak-balik hati bukan kita, adalah Allah. Jangan terpancing, jangan jadi emosi, jangan marah, jangan jadi benci, jangan jadi dengki. Nah, inilah adab yang harus kita miliki. Tapi kalau kita tidak sanggup untuk meluruskan niat dan bisa makin terpancing, sudah tinggalkan perdebatan. Kalau gitu nanti yang salah akan, tunggu dulu, kita meninggalkan perdebatan itu supaya tidak dalam keadaan emosional. Ninggalkan debat supaya orang tidak dalam keadaan emosional. Kalau sudah tenang baru bisa tukar pikiran. Kalau nada sudah naik, ya lebih baik. Jelas, santri? Jelas. Pertengkaran itu biasanya debat. Begini, kenapa orang bertengkar? Sederhananya bertengkar begini: saya benar, kamu salah. Biasanya begitu. Dan dia juga pikirannya sama. Saya benar, kamu salah. Harusnya bagaimana? Kalau kita merasa benar, saya ini benar, tapi boleh jadi dia juga benar, cuma saya belum tahu nih. Dia salah, tapi boleh jadi saya juga salah. Berani mengakui kebenaran pada sisi orang lain kalau toh memang benar, dan berani mengakui ada salah pada diri kita, itu membuat hati kita lebih lunak. Begitu. Nah, yang kedua apa tadi? Jangan bohong dalam keadaan apapun. Biasanya kalau orang sedang bergurau, kendalinya menjadi kurang. Karena ingin lucu, ingin orang tertawa, ingin membuat suasana jadi ramai, keluarlah kata-kata yang bohong, mungkin dilebih-lebihkan. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Kita bisa kehilangan peluang jadi ahli surga kalau kita bohong. Jadi dalam keadaan apapun tidak boleh bohong. Kalau sedang gembira, rame-rame, itu kendali kita berkurang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jangan memberikan janji ketika sedang gembira, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Kenapa? Dua-duanya kita sedang lemah. Kalau sedang gembira, kita jadi ngegampangin. Ya udah, nanti kamu saya belikan Mercy, ya. Nanti kamu diongkosin. Nanti kalau lagi gembira, keluar saja perkataan itu tanpa
perhitungan yang matang, nanti jadi jebakan karena janji adalah hutang. Saya tidak suka kepada kamu, keluar. Ya udah kalau gitu saya mau keluar. Pas keluar ternyata dia tidak bawa parasut. Ya, ini di dalam pesawat. Jadi malu mau balik lagi, susah. Tak boleh bohong. Jelas, santri? Jelas. Jadi yang aman, baik dalam bercanda juga harus sangat hati-hati. Bagi yang ingin sukses ya, kalau sudah mendengar kata surga, itu artinya mendengar kata kunci sukses. Karena surganya kita belum masuk ke sana, masih di dunia nih kita. Tapi itu amalan-amalan suksesnya itu dikasih tahu. Seperti yang kemarin pernah kita bahas, 4 ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Apa? Hayyin, layyin, qarib, sahal. 4 ciri ini kalau kita punya, di dunia ini kita akan bahagia, akan mulia, selamat insya Allah, dan di akhirat nanti tidak tersentuh api neraka. Kalau disebut tidak tersentuh api neraka, berarti ini ciri orang yang bakal sukses. Nah, yang kedua apa? Jadi jangan bohong sama sekali ya. Kalau orang sudah berbohong dan Allah membuka ini orang bohong, sulit untuk dipercaya. Iya, saya tadi sudah datang, padahal dia tidak datang. Ketika dia berkata benar, suatu saat orang tetap tidak percaya. Ingat dalilnya, rangkaian menuju ahli surga, surga itu sukses ya. Bagaimana awalnya? Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang yang benar, yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Benar, jujur mengantarkan kepada kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi orang masuk surga karena syariatnya melakukan kebaikan, dimasukkan ke surganya dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah diturunkan kepada muhsinin, dan orang baru bisa banyak berbuat kebaikan kalau dia orangnya sidik, jujur. Kalau orang tidak jujur, yahdi ilal fujur. Kalau kadhib, dusta, mengantarkan kepada kejahatan, yahdi ilal nar. Neraka itu dihuni oleh orang yang berbuat kejahatan diawali dengan ketidakjujuran. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul diberi gelar oleh masyarakat Al-Amin, orang yang sangat jujur, terpercaya. Perkataannya pasti benar, janjinya pasti ditepati, amanahnya senantiasa dipenuhi, tidak ada khianat. Inilah track sukses. Jujur, jadi ahli kebaikan jadi ahli surga. Bohong akan memudahkan dia berbuat kejahatan, jadi ahli neraka, orang yang gagal. Jangan bermain-main dengan kejujuran. Setuju? Ya, setuju. Mendingan mana? Nilai 4 karena nyontek atau nilai 10 karena jujur? Gak jawab. Mau yang mana? Jangan nyontek, karena jangan
jangan coba-coba melakukan ketidakjujuran. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, Allah tahu tidak? Ya, tahu. Sebutkan Ali Imran ayat 5. Innallaha ini harus apa? Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Apakah Allah tahu setiap yang bohong? Ya, tahu. Mungkinkah kita bisa membohongi Allah? Ya, ya. Jawab. Kalau yang tidak jawab, tidak baik. Apakah mungkin ada kebohongan yang tidak diketahui Allah? Ya, ya. Apakah ada ketidakjujuran yang tersembunyi dari Allah? Ya, ya. Allah menyaksikan yang tidak jujur? Ya, ya. Jawab. Tuh kan, fokus. Walaupun duduk barisan kedua, kalau tidak fokus tidak boleh. Hanya 10 menit lagi. Jangan dusta. Negeri ini mayoritas umat Islam, tapi korupsinya 100 ranking ke 109. Buruk, memalukan, berarti banyak sekali yang tidak jujur. Bagaimana mengubah negeri ini? 3M. Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, mulai saat tidak ada kebohongan di antara kita. Ada yang tanya, seperti apa lulusan dari pesantren Darul Tauhid? Apakah bisa kuliah di tempat-tempat yang terkenal dalam dan luar negeri? Mungkin iya, mungkin tidak. Bukan menjadi target utama santri dididik untuk bisa masuk perguruan tinggi ternama. Itu bonus saja. Target utama santri dididik supaya memiliki akhlakul karimah. Paham santri? Minimal nanti tidak ada satupun lulusan Darul Tauhid jadi koruptor. Ini penting. Gak apa-apa santri jabatannya menteri, gubernur, jenderal, yang penting tidak korupsi. Karena kalau sudah tidak jujur, maka dia akan jadi orang yang tidak baik, banyak melakukan kejahatan. Dan kalau sudah tidak jujur, sudah jahat, yahdi ilanna, nanti santri tidak sukses. Syarat sukses jadi ahli surga, jujur. Orang yang jujur hidupnya mujur, insya Allah makmur. Allah itu. Orang yang tidak jujur hidupnya babak belur, akhirnya hancur. Coba apa? Lumayan tuh barusan. Jujur akan mujur, akhirnya makmur dunia akhirat. Kalau tidak jujur, hidupnya babak belur, ujungnya hancurlah. Allah tidak suka. Namanya hancur, di kuburannya hancur, di rumah hisab hancur, di akhirat hancur. Selama hidup saja orang yang tidak jujur pasti maisatan
donka, hidupnya dibuat sempit oleh Allah, tidak ada ketenangan. Maka jangan main-main dengan kejujuran. Pastikan jujur terpercaya. Yang ketiga apa tadi? Aku jamin di baiti alal jannah, rumah di tempat yang tinggi di surga, hasanul khuluq, orang yang terus memperbaiki akhlaknya. Jadi kalau santri ingin tinggi kedudukan di surganya, bukan lomba-lomba nyari uang yang banyak, bukan lomba-lomba hanya dengan cari ilmu yang banyak, tetapi ilmu yang mengantarkan akhlak paling mulia. Siapa yang paling mulia di dunia ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlak. Lalu para sahabat. Dan itulah sukses. Tidak ada artinya jabatan tinggi, gelar berenteng, kekayaan melimpah, rumah mewah, mobil mewah, rumah megah, penampilan indah, terkenal, tapi akhlaknya rusak. Mau apa? Mau apa? Ingat akhlak ya. Jadi santri yang masa depannya kira-kira bagus, apa kelihatannya dari sekarang? Akhlaknya diperbaiki terus-menerus. Bisa lihat nggak akhlak seorang santri? Bisa. Akhlak itu apa? Reaksi spontan. Jadi kalau orang yang akhlaknya baik, kalau ada apa-apa direspon spontannya itu baik. Tapi orang yang kurang baik, yang belum baik, respon spontannya itu biasanya dalam senang dan susah kurang baik. Dan ini bisa dilatih syariatnya. Kenapa akhlaknya rusak? Dua penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya, dia tidak pernah belajar agama dengan baik. Yang kedua apa? Lemah jiwanya, dia tidak pernah melatih dirinya mengendalikan hawa nafsu. Jadi apa yang menyebabkan akhlak santri kurang baik? Satu, dia sering dengar pengajian, tapi dia tidak mendengarkan. Dia hanya mendengar. Ada bedanya mendengar dengan mendengarkan? Beda tidak? Beda. Kalau tidur juga mendengar tuh ada kemungkinan tidur ayam. Tapi mendengarkan itu nanti hasilnya paham. Kalau mendengar ya tidak paham. Bisa lihat nih dari sini mana yang menyimak, mendengarkan, mana yang mendengar. Kalau yang mendengarkan fokus, nanti Allah memberi pemahaman. Tapi yang asal-asalan, walaupun ini waktunya sama, tapi hasilnya beda-beda. Mujahadah, akhwat, santri akhwat, maukah punya suami suatu saat yang pintar? Mau tidak? Yang keras kalau mau, kalau tidak. Nenek nggak usah ikut jawab. Ini untuk yang belum. Nenek ya, apa-apa dong. Mau? Ya, mau. Sudah pintar, ganteng, mau? Ya, mau. Udah pintar, ganteng, banyak uangnya, mau? Ya, mau. Ganteng, banyak duit. Tapi akhlaknya bejat, mau? Ya, tidak. Dengerin santri, ada harapan ya. Kurang ganteng, kurang pintar, kurang duit, kalau akhlaknya bagus, mau tidak? Ya, mau. Lumayan, mau. Ngapain punya suami ganteng kalau akhlaknya rusak? Betul? Ngapain punya suami kaya kalau dia pencuri, pembegal, menyakiti? Mau apa punya suami terkenal
Tapi penipu gak ada bahagianya. Bahagia itu hanya dengan akhlakul karimah. Percayalah. Dan akhlak ini kuncinya cuma dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Jelas? Orang akan berakhlak itu berbanding dengan iman makin kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, jadi itu akhlak. Jadi enggak rumit. Kalau orang berakhlak baik, apakah dia akan rezekinya nanti Allah yang atur? Kenapa? Karena Allah menyukai. Allah suka kepada orang yang berakhlak baik. Nanti Allah yang mengatur rezekinya. Orang yang berakhlakul karimah namanya apa? Muttaqin, orang yang takwa. Kesibukannya apa? Ibadah. Jadi 3 in 1. Kalau orang kesibukannya dijadikan amal ibadah, maka dia penampakannya akhlaknya baik, namanya muttaqin. Sudah jelas ya. Baik, terima kasih sahabatku sekalian. Insya Allah termasuk yang di media, kita bagi teman-teman yang mau kaji ikut itikaf di Darut Tauhid Bandung hari Sabtu ya, kita akan sama-sama berkumpul di sana mengkaji ilmu, silaturahim, ibadah, qiyamul lail, muhasabah. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita dalam mabit setiap Sabtu Ahad pekan pertama ya di Darut Tauhid. Silakan hadir. Mendaftar lebih bagus. Kalau tidak daftar juga tidak apa-apa. Hanya kalau mendaftar akan lebih terdata dan kita bisa mendapat info lebih lengkap. Sekali lagi terima kasih. Ingat, aku jamin, aku penjamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Stop, jangan berdebat kusir yang tidak ada manfaat. 2, aku jamin rumah di tengah surga yang meninggalkan bohong walaupun sedang bergurau. 3, aku jamin rumah di tempat tertinggi di surga bagi yang terus memperbaiki akhlak. Mudah-mudahan inilah yang mengantarkan kita sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sudah tiba waktunya, silakan Ustaz Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.